Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, ayo adik kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu mengenal salah satu kota yang ada di tanah airku dengan mengambil contoh kota Amuntai. Kedua, siswa mampu mengenal kehidupan kota yang saat ini ditempati dengan mengambil contoh kota Amuntai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nida Emilia Putri dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat ya. Nah, hari ini kakak akan membawakan suatu tema yaitu Tanah Airku dengan subtema Kota Tempat Tinggalku. Tanah airku adalah Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Kalimantan terdiri dari beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Sekarang kakak ingin bertanya, apa itu kota tempat tinggal? Ya betul, kota tempat tinggal adalah kota yang saat ini kita tempati. Nah, apakah adik-adik tahu apa nama kota tempat tinggal kalian? Iya, betul adik-adik semua. Saat ini kita berada di kota Amuntai. Ayo kita eja. A-M-U-N-T-A-I. Amuntai. Kota tempat tinggalku berada di hulu Sungai Utara, tepatnya di Amuntai. Adik-adik, kalau dengar nama hulu Sungai Utara, ingat saja ya, yaitu merupakan kota Itik. Itik dalam bahasa Indonesia disebut juga bebek. Dipimpin oleh seorang bupati dan nama beliau adalah Haji Abdul Wahid dan wakilnya yaitu Haji Husairi Abdi. Kali ini kita akan mengenal ciri khas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, mulai dari bahasa daerahnya, makanannya, dan tempat wisatanya. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar dari penduduknya menggunakan logat bahasa Banjar Hulu. Contohnya logat Amuntai seperti Baugah, Macal, Padu, dan masih banyak lagi. Contoh makanan khas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu itik panggang. Dan dalam bentuk jajanan khas Kabupaten Hulu Sungai Utara ada banyak juga loh, seperti cucur, apam, bingka, tapai, dan banyak lagi selain itu. Sedangkan tempat wisata yang dikenal di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada banyak seperti Candi Agung, Danau Caramin, Danau Biru, Monumen Itik Alabiu, Taman Poska, dan baru-baru ini ada juga objek wisata di Banyuhirang. Nah, itu tadi penjelasan dari subtema Kota Tempat Tinggalku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, demikianlah pelajaran yang kita pelajari kali ini. Adik-adik, marilah kita tutup dengan membaca doa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Amin. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, ayo adik kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui makanan khas yang ada di tanah airku, khususnya di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Dan yang kedua, siswa dapat mengenal makanan khas yang ada di tanah airku, khususnya di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anissa Aulia Salsabila dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang tanah airku dengan subtema makanan khas kotaku. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak kota di setiap provinsinya, dan setiap kota tersebut pasti memiliki makanan khas sendiri. Dan kali ini kita akan membahas makanan khas dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apakah adik-adik semuanya sudah tahu apa saja makanan khas dari Kota Banjarmasin? Banjarmasin memiliki banyak sekali makanan khas yang sangat digemari oleh banyak orang. Contohnya saja soto Banjar. Soto Banjar adalah salah satu makanan wajib yang harus dicoba oleh siapa saja yang berkunjung ke kota Seribu Sungai ini. Soto Banjar memiliki kuah yang kaya akan rempah dan dilengkapi dengan perkedel, telur, ayam suwir, lontong, dan bahan-bahan lainnya. Selain itu, kuah soto Banjar bisa juga dihidangkan dengan nasi yang bisa kita sebut dengan nasi sop. Ditambah dengan perasan jeruk nipis, maka soto Banjar tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyegarkan. Selain itu, ada cacapan asam. Cacapan asam adalah salah satu kuliner khas Banjarmasin yang memiliki cita rasa yang khas. Makanan ini terbuat dari buah-buahan yang dicincang, contohnya mangga muda, dan dilengkapi dengan bumbu seperti bawang merah, garam, jeruk nipis, cabai rawit, asam jawa, dan bahan-bahan lainnya. Cacapan memiliki perpaduan cita rasa seperti rasa manis, asin, pedas, asam, dan juga gurih. Biasanya dihidangkan dengan makanan lainnya seperti ikan goreng ataupun ikan bakar. Selanjutnya ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan adalah makanan populer dari Kalimantan Selatan. Selain di Kalimantan Selatan, ketupat juga terkenal di Kalimantan Tengah. Ketupat ini dihidangkan dengan kuah seperti kuah opor ayam dengan lauk, telur, ataupun ikan. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan haruan atau yang lebih sering orang sebut adalah ikan gabus. Dan yang terakhir adalah mandai. Mandai adalah kulit buah cempedak yang diawetkan. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak mengenai beberapa makanan dari Kota Banjarmasin. Masih banyak lagi makanan yang belum bisa kita bahas di sini. Maka dari itu kakak harap penjelasan tadi sangat bermanfaat dan mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Maka dari itu kakak pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, demikianlah pelajaran yang kita pelajari kali ini. Adik-adik, marilah kita tutup dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Amin. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, ayo adik kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Tujuan capaian pembelajaran. 1. Siswa mengetahui apa saja benda-benda langit. Yang kedua, siswa mampu mengenal berbagai bentuk benda-benda langit. Yang ketiga, siswa mampu membedakan berbagai bentuk benda-benda langit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Mera Amelia dari program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Sanggunakuran. Halo adik-adik, dalam video ini kakak akan menjelaskan mengenai tema alam semesta dengan subtema benda-benda langit. Apakah adik-adik tahu apa saja benda-benda langit itu? Nah, benda langit itu ada banyak seperti planet, matahari, dan bulan. Yang pertama kakak akan beritahu adik-adik apa itu planet. Planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Lalu apa saja planet itu? Planet ada 8. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di langit sekaligus yang terdekat dari matahari. Planet Merkurius berwarna abu-abu dan tidak memiliki cincin. Yang kedua, planet Venus disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Punya bentuk dan ukuran yang hampir sama dengan bumi dan tidak memiliki satelit dan cincin. Yang ketiga adalah planet bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal, memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planet paling padat dan dalam tata surya dan juga tidak memiliki cincin. Yang keempat adalah planet Mars. Memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerahan. Planet terkecil kedua dalam tata surya. Yang kelima, planet Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya. Warnanya berlapis-lapis, kombinasi orange dan putih. Mempunyai cincin. Yang keenam, planet Saturnus. Warnanya kuning pucat dan punya cincin besar dari bongkahan es. Yang kedelapan adalah planet Neptunus. Planet berwarna biru dan memiliki cincin. Nah, itu tadi planet tata surya. Selanjutnya adalah matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya. Matahari termasuk bintang karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri. Cahaya matahari dibandingkan bintang yang lain terasa lebih cemerlang. Hal itulah yang menyebabkan pada waktu siang hari kita tidak dapat melihat bintang dan matahari. Bintang selain matahari. Matahari dapat mengeringkan sesuatu yang basah, membuat bumi menjadi terang, dan apabila matahari bersinar, berarti hari sudah siang. Selanjutnya ada bulan. Di bulan terdapat gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam. Semua tandus dan tidak seperti bumi. Di sana sangat kering. Tidak ada air, tidak ada suara. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Ia menerima cahaya dari matahari. Jika sudah malam, bulanlah yang menerangi bumi kita. Sekian pemaparan tema alam semesta, subtema benda-benda langit dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, demikianlah pelajaran yang kita pelajari kali ini. Adik-adik, marilah kita tutup dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Amin. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, ayo adik kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Tujuan capaian pembelajaran: 1. Siswa mampu mengenal beberapa musim yang ada di Indonesia. 2. Siswa mampu mengenal kejadian alam apa saja yang bisa terjadi pada saat musim kemarau. 3. Siswa mampu mengenal kejadian alam apa saja yang bisa terjadi pada musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Asajili dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Halo adik-adik, hari ini kakak akan membawakan tema alam semesta
dengan subtema musim di Indonesia. Musim yang pertama yang kita kenal adalah musim kemarau atau yang biasa kita sebut dengan musim panas. Apa kegiatan yang paling adik-adik sukai ketika musim panas tiba? Tentunya adik-adik senang bermain pasir di pantai sambil menikmati sinar matahari yang hangat. Ketika musim panas atau musim kemarau tiba, daun-daun pun mulai berubah warna. Mereka menjadi kering dan berguguran. Ketika musim kemarau atau musim panas datang berkepanjangan, maka tanah-tanah menjadi kering adik-adik. Oleh karena mereka kehilangan kelembapan dan tidak jarang banyak tanaman atau pohon-pohon yang mati. Sungai-sungai pun menjadi kering dan kita mulai kesulitan untuk mendapatkan air. Dan tidak jarang pula akan terjadi kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan. Oleh karena pohon-pohon menjadi kering karena teriknya sinar matahari. Musim yang kedua yang kita kenal adalah musim hujan. Ayo, siapa yang senang ketika musim hujan tiba? Tentunya kita semua senang ketika musim hujan tiba karena adik-adik dapat bermain air, bermain hujan dengan teman-teman, dan adik-adik boleh menikmati pemandangan alam yang hijau, banyak bunga-bunga yang bermekaran oleh karena hujan mulai turun. Namun adik-adik harus tetap aman ketika musim hujan tiba. Adik-adik perlu menyiapkan payung, jas hujan, dan juga sepatu bot. Dan ketika musim hujan tiba dan hujan berhenti, sinar matahari mulai bersinar dengan cerah. Tidak jarang kita dapat melihat indahnya pelangi. Namun adik-adik, ketika musim hujan datang dengan lebatnya, maka kita sering menemui terjadinya banjir oleh karena banyaknya kerusakan lingkungan di sekitar kita dan tidak jarang terjadi tanah longsor. Karena itu adik-adik perlu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan adik-adik suka untuk menanam pohon. Apakah itu musim kemarau ataupun musim hujan, kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena musim tersebut yang Dia ciptakan. Demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak dapat bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian yang diharapkan pada materi ini ialah pertama, peserta didik mampu mengenal macam-macam gejala alam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sebab dari terjadinya gejala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Nah, kali ini kembali lagi bersama kakak Rizky Himawan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sekitaran alam semesta ya. Namun judul kita pada hari ini adalah gejala alam. Adik-adik tahu tidak bahwasannya di alam semesta ini ada terjadi beberapa gejala alam. Baik itu gejala alam yang alami dan karena perbuatan manusia. Baik, yang pertama itu ada gejala alam terjadinya siang dan malam. Pada siang hari muncullah matahari, sedangkan pada malam hari itu ada muncul bulan dan bintang. Yang kedua itu ada pelangi. Pelangi ini muncul karena rintik hujan yang terkena sinar matahari lalu menghasilkan warna-warni yang sangat indah ya. Lalu berikutnya itu ada gejala alam gunung berapi. Gunung
gunung berapi ini dia bisa meletus apabila gunung berapi itu sedang aktif, ada aja begitu. Nah, kemudian gejala alam yang berikutnya itu ada tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena ulah manusia yang menebang pohon secara sembarangan, gitu deh. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada gejala alam angin kencang. Angin kencang ini bisa terjadi karena bisa terjadi secara alami ya, dikarenakan biasanya seperti cuaca yang buruk itu. Kemudian selanjutnya itu gejala alam banjir. Ada di tahu banjir kan? Ya, banjir ini biasanya bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan hujan yang sangat lama hingga terjadilah genangan air, dan juga bisa disebabkan oleh manusia yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Itu deh. Oke ya, sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dah. Akhirnya, demikianlah pelajaran yang kita pelajari kali ini. Adik-adik, marilah kita tutup dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.